Empat politisi NTT berlatar belakang militer di Pilkada serentak 2024. Sobat, pemilu kada serentak 2024 baru saja usai. Semua daerah sudah mengetahui siapa pasangan pemenang untuk menjadi pemimpin daerah 5 tahun ke depan. Di Nusa Tenggara Timur, pada pemilu kada serentak mengikut sertakan 87 pasangan calon maju bertarung di 22 kabupaten dan kota. Banyak yang menyebut pilkada NTT kali ini tampak berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena tidak hanya politisi parpol yang maju, tapi ada politisi dari kalangan TNI dan Polri. Dari sekian banyak calon yang maju bertarung, terdapat 4 orang tokoh atau politisi yang berlatar belakang militer. Ada yang pensiun atau purnawirawan, ada pula yang masih aktif di bidang militer dan mengundurkan diri. Ada yang menang dan ada pula yang kalah. Berikut ini kami sajikan untuk Anda sekilas info tentang keempat politisi berlatar belakang militer maju di Pilkada Serentak NTT 2024 yang kami sadur dari sejumlah sumber. Pertama, Andreas Paru di Kabupaten Ngada. Andreas Paru, pria kelahiran tanggal 10 November tahun 1959 di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia merupakan pensiunan polisi dan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Ngada periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia menjabat sebagai Bupati sejak tanggal 26 Februari tahun 2021 setelah dilantik Gubernur Victor Laiskodat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menghadapi pemilu kada serentak 2024, Andreas Paru memilih pisah dengan wakilnya Raimundus Bena. Ia meminang wakil yang baru yakni Moses Jala, Wakil Rakyat Ngada Partai Nasdem periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Selama masa aktifnya di Polri, Andreas Paru menghabiskan masa kejayaan sebagai polisi di Papua, perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Kota Jayapura dan Merauke. Dari posisi sebagai anggota Lantas sampai menduduki posisi sebagai Wakapolres Kota Jayapura hingga pensiun dengan jabatan Kasubdit Pariwisata Ditpam Opfit Polda Papua dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kedua, Joni Asadoma Wakil Gubernur terpilih. Bernama lengkap Johannes Asadoma, sosok kelahiran tanggal 8 Januari tahun 1966. Joni merupakan seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah analis kebijakan utama bidang Misinter di Fubinter Polri. Pada Pilkada 2024, ia maju mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur NTT. Kehadiran Joni melalui Partai Gerindra mendapat respon baik dari seluruh masyarakat NTT, sehingga terpilih mendampingi Melki Lakalena. Asadoma, lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang Brimob. Jenderal Bintang 2 ini pensiun dengan jabatan sebagai Kapolda NTT. Beliau merupakan putra daerah yang berdarah campuran Manmas, Alor Selatan, Alor, dan Rotendao. Ia pernah memimpin kontingen Garuda Bayangkara FPU Indonesia pertama yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Sebelum masuk sebagai taruna Akpol, Johannes Asadoma adalah petinju nasional Indonesia dengan berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional. Kini ia menjadi wakil gubernur NTT periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ketiga, Yosef Kebo di Kabupaten TTU. Bernama lengkap Valentinus Yosef Kebo, putra Timur NTT kelahiran Wini pada 10 Februari 1977. Kurang lebih 20 tahun, ia mengabdikan dirinya di dunia militer dengan pangkat terakhir sebagai Mayor TNI AD. Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Valen Kebo mengundurkan diri alias memilih pensiun lebih dini dari posisinya sebagai Mayor TNI Angkatan Darat. Ia berani keluar dari tugas negara yang ia jalani puluhan tahun di dunia militer dan kembali ke kampungnya, tanah kebesarannya Bumi Bin Mavo. Rupanya hati terpancar melihat kondisi masyarakat dan memutuskan untuk maju sebagai calon Bupati Timor Tengah Utara. Ia maju didampingi Kamilus Elu dan bertarung melawan 3 pasangan lainnya. Kerja keras dan dukungan dari masyarakat yang ia tunjukkan melalui Ormas Beta Timor yang dibangunnya. Valen Kebo dan Kamilus Elu kini siap dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati TTU 5 tahun ke depan. Keempat, Simon Kamlasi calon gubernur NTT. Simon Kamlasi merupakan politisi Nasdem NTT yang baru saja mewarnai pemilu kada serentak 2024. Ia maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Andre Garut sebagai calon wakil gubernur. Walau belum diberi kuasa oleh rakyat NTT untuk memimpin 5 tahun ke depan,
Keduanya berhasil tampil sangat baik dengan mengantongi 30.812.353 suara atau 30,20%. Simon Kamlasi, juga putra terbaik NTT kelahiran tanggal 14 April tahun 1975 di Taubneno, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Suami dari Esther Meilani Siregar ini merupakan lulusan Akademi Militer 1996. Sebagai seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 24 Juli tahun 2024 mengemban amanat sebagai staf khusus Kepala Satuan Angkatan Darat. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Pasanglil tingkat 2 Kasat Bidang Lingkungan Hidup. Ia dikenal sebagai putra daerah Timor Tengah Selatan pertama yang meraih Bintang 1 TNI AD dengan jabatan Brigadir Jenderal. Ia rela melepas pangkat Brigadir Jenderal di lingkup TNI Angkatan Darat dan maju menjadi Gubernur NTT. Itulah 4 politisi di NTT berlatar belakang militer dan maju pada Pilkada tahun 2024 yang berani meninggalkan jabatan bergengsi di dunia TNI Angkatan Darat seperti Valen Kebo dan Simon Kamlasi. Salam hormat dan sampai jumpa.